Indonesia memiliki 7 komoditas perkebunan potensial di mana sawit berada di peringkat paling atas yang menjadi andalan Indonesia. Pasalnya produk turunan kelapa sawit memberikan kontribusi ekspor sebesar 75% dari sektor non-migas. Dan sawit pun menjadi salah satu penyumbang pemasukan terbesar ke kas negara. Kelapa sawit menjadi komoditas andalan bagi Indonesia. Hal ini terbukti dari produk-produk turunan kelapa sawit yang memberikan kontribusi ekspor sebesar 75% dari sektor non-migas. Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, komoditas kelapa sawit menjadi penting bagi perekonomian. Karena itu, pemerintah fokus mendorong kemajuan industri kelapa sawit nasional demi meningkatkan kualitas sawit Indonesia di tingkat internasional. Di India sudah mulai sebenarnya banyak. Di Cina, di Pakistan, bahkan mestinya di Amerika Latin. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, kita perlu bahu-bahu bekerja bersama-sama untuk memperkuat andalan dan kebanggaan kita, kelapa sawit. Sementara itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit memastikan Indonesia telah memberikan pengaruh besar terhadap dunia di sektor kelapa sawit. Direktur Utama BPDP Kelapa Sawit Bayu Krisnamurti mengatakan, pengaruh tersebut muncul karena Indonesia merupakan produsen sekaligus pengekspor minyak sawit terbesar. Nilai ekspor 17,8 miliar dolar. Nilai itu naik dari 16,5 miliar dolar pada tahun 2015. Meskipun volume ekspornya turun sedikit. Sawit Indonesia pada tahun 2016 adalah pemberi kontribusi 12,32% dari total ekspor Indonesia. 13,56% dari total ekspor non-migas Indonesia. Tahun 2011 angka itu baru berkisar 8%. Yang lebih menunjukkan lagi kepemimpinan sawit Indonesia adalah 74,6% dari ekspor Indonesia untuk produk sawit adalah produk hilir. Sepanjang 2016, nilai ekspor produk sawit mencapai 17,8 miliar dolar Amerika Serikat, naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 16,5 miliar dolar. Meski nilai ekspor naik, namun secara volume mengalami penurunan sebesar 2%. Tercatat di sepanjang 2016, volume ekspor CPO mencapai 25,7 juta ton, sedangkan tahun sebelumnya mencapai 26,2 juta ton. Selain itu, produk hilir sawit yang diekspor Indonesia juga sudah mencapai 54 jenis atau tumbuh 6%. Tim Liputan, Berita 1. Permintaan minyak sawit dari Indonesia tidak selamanya membawa dampak positif. Laju deforestasi atau alih fungsi hutan nyaris sulit dibendung. Saat mesin-mesin datang membuka lahan untuk dijadikan kebun sawit, satwa endemik pun dianggap hama dan dipaksa angkat kaki. Salah satunya orang utan. Evakuasi. Inilah satu-satunya cara menyelamatkan orang utan yang habitatnya berubah menjadi perkebunan sawit. Di Kalimantan Tengah, hutan di bagian selatan dan tengah provinsi ini nyaris habis dan telah berubah menjadi perkebunan sawit. Borneo Orangutan Survival Foundation, Nyaru Menteng, sedang merehabilitasi sedikitnya 460 individu orangutan. Sebagian orangutan diserahkan warga, sebagian lagi dievakuasi setelah warga dan pemilik kebun sawit melaporkan gangguan orangutan di kebun mereka. Yang lebih menyedihkan adalah ketika orangutan selesai direhabilitasi dan siap dilepas liarkan, tidak ada lagi hutan yang bisa menampung mereka di Kalimantan Tengah. Yang pertama bahwa yang perlu kita ingat orangutan itu hidupnya di topografi itu di antara 0 sampai 500 di atas permukaan laut. Nah, sedangkan sekarang konsesi-konsesi yang ada saat ini di Kalimantan Tengah berada di situ. Artinya bahwa konsesi
perkebunan sawit itu berada di habitatnya orang utan. Berarti bisa dibayangkan, sudah semakin banyaknya konsesi yang sudah diizinkan oleh mereka, berarti sebanyak itu pula habitat orang utan juga sudah habis. Artinya masih risiko konflik di sini sangat tinggi. Oh, sangat tinggi, sangat tinggi. Ada kasus yang bisa dijadikan sampel mungkin atau selama ini kasus atau konflik apa aja yang pernah ditangani, Bos? Kita pernah ada kasus kematian orang utan itu di salah satu perusahaan sawit yang itu sempat boom juga berita ini. Kita bahwa orang utan itu dianggap sebagai hama ketika datang ke perusahaan sawit. Ada 48 peluru Dalam satu tubuh orang utan? Dalam tubuh orang utan. Juga kita pernah mendapatkan orang utan yang ininya apa? Bukan patah, dipotong? Ya dipotong. Okay. Terus ada orang utan yang terbakar juga. Hutan habitat asli orang utan di Kalimantan Tengah yang telah beralih fungsi menjadi kebun sawit mencapai 1,8 juta hektar. Orang utan tidak hanya sulit menemukan pohon yang ideal untuk rumah atau sarangnya, tapi juga sumber makanannya. Dan saat pemilik kebun, baik masyarakat maupun korporasi, menyadari keberadaan orang utan di kebunnya, maka orang utan akan dianggap hama dan diusir, disingkirkan, atau bahkan dihilangkan selamanya. Yogi Tujuliarto, Kalimantan Tengah. Industri sawit sangat bernilai dan berharga, dan pemerintah akan menjaga hal-hal ini bahwa sawit adalah untuk kepentingan pemerataan masyarakat. Begitu juga untuk pengembangan devisa masyarakat.